GBI Ebenezer Simpangan, Yesaya 60, bangkitlah menjadi teranglah, dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar, mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya, mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri, untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya mau menyapa Bapak Ibu Saudara juga yang ada di rumah-rumah pagi hari ini, yang mengikuti ibadah melalui live streaming kita pagi hari ini. Shalom. Kita percaya kita memasuki bulan yang baru, ada berkat yang baru, ada pengharapan yang baru, ada sukacita yang melimpah yang akan kita terima bulan ini. Katakan amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk membesarkan namanya. Kau Allah yang besar bagi kami, besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Lebih lagi katakan Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau Tuhan yang layak terima pengagungan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari berikan kemuliaan yang terbaik, serahkan haleluya. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa syafaat. Ya Allah yang layak kami agungkan, Allah sumber segala yang baik dalam hidup kami, Allah sumber kekuatan untuk hidup kami. Pada pagi ini Bapak kami bersatu hati untuk menaikkan syafaat ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Di mana bangsa dan negara ini Tuhan masih saja dilanda COVID Tuhan dan bencana alam Tuhan. Biarlah Tuhan COVID segera berlalu dari bangsa kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau luputkan kami anak-anak-Mu Tuhan dari bencana alam ya Tuhan. Kami berdoa buat para pemimpin bangsa kami Tuhan. Biarlah dalam kebijakan yang diambil Tuhan, terutama untuk mengatasi COVID Tuhan, Engkau berikan hikmat marifat Tuhan, agar setiap kebijakan yang diambil Tuhan, tepat Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat vaksin Tuhan yang sedang diproduksi Tuhan. Biarlah Tuhan, produksi vaksin Tuhan dari awal bahan baku sampai bahan jadi Tuhan, Engkau mau berkati Tuhan, mau tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu Tuhan. Biarlah vaksin dapat menghambat laju penyebaran COVID ya Tuhan. Ya Bapak kami juga berdoa buat para pemimpin gereja kami Tuhan. Untuk Pak Niko dan keempat wakilnya Tuhan. Untuk Pak Yongki dan kedua wakilnya Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau jaga Tuhan dengan pelindungan yang sempurna Tuhan untuk pemimpin gereja kami Tuhan. Biarlah mereka tetap bisa menjalankan kepemimpinan Tuhan dalam menjalankan organisasi GB ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat gembala kami di tempat ini Tuhan. Dan buat Ibu Tuhan, berkat-Mu sempurna Tuhan untuk gembala kami Tuhan. Engkau tahu apa yang dibutuhkan keluarga ini Tuhan. Kau tutup bungkus Tuhan pekerjaan pelayanan Tuhan. Kau buat pelayanannya menjadi besar Tuhan, bahkan sampai ke tempat-tempat yang tidak pernah dibayangkan ya Tuhan.
Kami juga berdoa buat wakil gembala kami di tempat ini, Ibu Rebona Tuhan, yang baru saja kehilangan suaminya Tuhan. Kau berikan penghiburan Tuhan, Kau berikan kekuatan Tuhan buat keluarga yang ditinggalkan Tuhan. Biarlah Tuhan pelindungan-Mu sempurna untuk Ibu wakil gembala kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu Tuhan, baik yang ada di tempat ini Tuhan, maupun yang mengikuti ibadah online di rumah Tuhan. Biarlah Tuhan berkat-Mu sempurna untuk kami semua Tuhan. Kesehatan apapun itu yang menjadi penyakit dalam tubuh kami Tuhan, pada saat ini juga Tuhan, kami percaya Engkau telah angkat Tuhan, Engkau telah sembuhkan kami Tuhan, Engkau luputkan kami dari COVID Tuhan, Engkau luputkan kami dari segala macam bencana ya Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa khusus Tuhan buat generasi Yeremia di tempat ini Tuhan. Ya Bapak, inilah saatnya Bapak, generasi Yeremia mengambil alih Tuhan dalam masa-masa pandemi ini Tuhan. Kau berikan semangat yang luar biasa Tuhan. Biarlah api pelayanan Tuhan tetap ada di mereka Tuhan. Tidak lupa juga Tuhan, Kau jaga kekudusan anak-anak Yeremia di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kan persembahan Tuhan itu bukan karena kami punya, bukan karena kami berlebih Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan ada di antara kami Tuhan yang memberi dengan kekurangan Tuhan. Semua kami lakukan Tuhan karena kami taat dan taat kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah minggu pertama ini Tuhan ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Terima kasih Bapa, mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Kita akan sama-sama mengucapkan Pentakosta ketiga, Bapak Ibu Saudara. Satu, dua, tiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, buat kesetiaan-Mu yang boleh kami terima sepanjang minggu ini. Kami mau lebih lagi menyembah-Mu ya Tuhan. Hati kami rindu untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Biar Engkau penuhi hati kami lebih lagi ya Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Yakin Tuhan melindungi burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolong, Dia selalu menjaga kita, selalu sehelai di rambutku,
selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Dia yang menjaga hidup saudara dan saya. Bahkan segala sesuatu terjadi dengan seizinnya. Rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Jangan pernah takut. Tuhan katakan jangan pernah takut. Yes. Amin. Akan terjatuh tanpa seizin Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Biar musik naikkan pujian ini, mari kita sembah Dia. Mari bersyukur untuk kebaikan-Nya. Mari bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Mari bawa ucapan syukur kita yang terbaik buat Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Engkau yang menolong hidup kami.
Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini Tuhan ingatkan kepada saya secara pribadi. Mari kita belajar dari Paulus dan Silas. Pada saat mereka berada di penjara, bukan mereka sibuk dengan kekhawatiran dan ketakutan mereka. Tapi satu hal yang mereka lakukan, mereka terus memuji dan menyembah Tuhan. Hari-hari ini, apapun perkara yang engkau alami, apapun masalah yang engkau hadapi, bahkan yang gereja ini alami, cuman Tuhan, yang Tuhan inginkan buat kita lakukan, mari terus menyenangkan hati Tuhan. Kita puji dan sembah Dia, cari hadirat Tuhan. Tuhan gampang banget memberikan kita mujizat Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan terlebih kita cari sang sumber mujizat itu. Siapa yang setuju dengan saya pagi hari ini? Saya mau lebih lagi memuji dan menyembah Tuhan. Mengerti hatinya Tuhan. Mengerti apa yang Tuhan mau. Boleh angkat tanganmu. Kami mau lebih lagi memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah. Ayo lebih lagi, Yesus. Kami sembah Engkau. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Katakan, hati kami rindu. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku.
dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu, terus katakan kami sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu, Yesus. Mari saudara sendiri katakan, ku Yes. Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah kita siang hari ini. Kami tahu Roh Kudus-Mu bekerja ya Tuhan. Kami tahu Roh Kudus-Mu bekerja siang hari ini. Katakan ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, hadir Roh Kudus, lewatlah hadiratmu.
sanda karabata. Hirarabata kadabaya sanda karabata kadabaya sanda karabata. Hirarabata kadabaya sanda karabata kadabaya sanda karabata. Karabata kadabaya sanda. Kami tahu ketika kami memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan, sebelum kami meminta, Engkau sudah menyediakan yang kami perlukan. Engkau bawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Engkau bawa kami kepada kemuliaan demi kemuliaan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Yesus memegangku, amin, dengan tangan kananmu. Yesus yang beri kami kemenangan. Yesus memberi. Mari terima dengan iman kemenangan dari Tuhan. Kemenangan Yesus memegangku. Yesus memegangku. Engkau yang pegang kami ya Tuhan. Dengan tangan kanan Yesus. Yesus memberiku kemenangan. Saudara sendiri katakan, Yesus memegangku. Amin. Yes, Lord. Yes, Lord. Yesus memegangku. Yes, Lord. Engkau berikan kemenangan bagi hidup kami. Engkau berikan kemenangan bagi keluarga kami. Engkau berikan kemenangan bagi gereja kami, bagi bangsa kami. Lagi-lagi katakan, Yesus memegangku. Yesus memegangku. Kami percaya dan kami terima. Engkau beri kami kemenangan.
Ibu Saudara. Kita percaya kita sudah diberikan kemenangan oleh Tuhan, katakan amin. Dan tiba saatnya kita akan sama-sama mendengarkan Voice of Pentecost. Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan hati kita untuk lebih lagi mendengarkan pesan Tuhan pagi hari ini. Shalom saudara, salam integritas. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai Yesus sebagai teladan integritas dalam perbuatan. Integritas menurut Kamus Teologi Westminster merupakan istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah. Alkitab menunjukkan bahwa Yesus adalah sosok yang mendemonstrasikan level integritas yang sempurna, di mana kita dapat meneladani dan belajar darinya. Matius 22 ayat 16, ahli Taurat dan orang Farisi yang membencinya berkata, "Guru, kami tahu, engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Nah, kata seorang yang jujur dalam terjemahan New International Version menggunakan kata man of integrity. Artinya seorang yang berintegritas. Pertanyaannya kini, mungkinkah kita bisa hidup berintegritas seperti Yesus? Jawabannya adalah ya, sangat mungkin. Sebab kita memiliki potensi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan dalam hal ini, kita sangat dimungkinkan untuk hidup berintegritas seperti Yesus. Kehidupan berintegritas bukanlah kehidupan sempurna tak berdosa secara moral, tetapi adanya kesesuaian antara motivasi, pikiran, dan tindakan. Kalau kita melihat tokoh Daud, dia bukan sosok yang sempurna, tetapi Alkitab mencatat bahwa kehidupannya mencontohkan karakter yang dewasa, utuh, dan tulus di hadapan Tuhan. Maka dari itu, marilah kita juga menunjukkan integritas kita sebagai orang percaya dengan mempraktekkan tindakan dan perkataan Yesus di dalam keseharian kita. Apa saja yang Yesus contohkan bagi kita? Pertama, Yesus mencontohkan bahwa integritas ialah mengasihi musuh, sekalipun menurut kita dia tidak berhak menerima kasih tersebut. Di dalam perumpamaan seorang Samaria yang baik hati, Yesus mengajarkan bagaimana kita seharusnya menerima dan mengasihi orang lain. Orang Yahudi tidak suka bergaul dengan orang Samaria, tetapi justru orang Samaria yang dibenci inilah yang menunjukkan belas kasih kepada orang yang terluka. Integritas berbicara tidak hanya mengetahui soal doktrin dan pengajaran belas kasihan, tetapi menghidupi ajaran belas kasih itu. Kedua, Yesus mencontohkan bahwa integritas berbicara soal kehidupan yang tidak munafik. Yesus mengecam keras perbuatan orang-orang Farisi dan menyebut mereka orang-orang yang munafik karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan atau katakan. Matius 23 ayat 3 menunjukkan bahwa Yesus mengakui kebenaran ajaran ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Itu harus dituruti dan dilakukan. Tetapi kemunafikan mereka adalah karena kehidupan dan perbuatannya tidak sama dengan apa yang diajarkan. Di sini kita bisa belajar bahwa berintegritas artinya berusaha menghidupi firman yang kita baca dan dengar. Ketiga, Yesus mencontohkan bahwa integritas berarti memiliki kejujuran dalam melaksanakan tanggung jawab dan mengembangkan talenta. Yesus datang ke dunia mengemban misi dari Bapa untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok yang jujur di dalam perkataan maupun tindakannya. Mari kita mengevaluasi perkataan dan tindakan kita hari ini. Adakah kejujuran di dalam setiap aspek kehidupan kita? Ada dua hal yang bisa kita lakukan supaya bisa hidup seperti Yesus. Yang pertama, membuka diri untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertumbuhan kerohanian tidak bisa terjadi tanpa Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang memampukan dan menuntun kita supaya menuju kehidupan kedewasaan rohani dan menghasilkan integritas yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Kedua, mengambil bagian dalam komunitas orang percaya. Ibrani 10 ayat 25 mengingatkan kita untuk tidak menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dalam sebuah komunitas.
Bahkan kita diminta untuk saling menasehati dan semakin giat menjelang kedatangan Tuhan. Di dalam komunitas inilah kita dapat saling menasehati, mengingatkan, bahkan nilai-nilai moral dan karakter integritas dapat diajarkan, dicontohkan, dan dilakukan. Di gereja kita sendiri terdapat KUL, di mana KUL merupakan tempat berlangsungnya pemuritan dan tempat di mana karakter kita diasah untuk semakin serupa seperti Kristus. Sudahkah Anda tergabung di dalam KUL? Kesimpulannya, Yesus merupakan teladan integritas yang sempurna bagi kita. Sebagai orang percaya, kita dimungkinkan dan dimampukan untuk menghidupi kehidupan yang berintegritas seperti yang Yesus lakukan dan teladankan. Dengan kemauan, usaha, dan latihan yang terus-menerus, diiringi dengan tuntunan Roh Kudus, maka kita akan mengalami kedewasaan rohani dan karakter kita akan semakin serupa dengan Kristus. Saya berdoa di tahun integritas ini kita menjadi pribadi yang dewasa rohani, hidup berintegritas, dan menjadi berkat dimanapun kita berada bagi hormat dan kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita akan mendengarkan info sepanjang sepekan dan juga memberikan persembahan, saya rindu bertanya, adakah dari Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di GBI Simpangan pagi hari ini? Boleh angkat tangannya? Ada Bapak Ibu? Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan sama-sama mendengarkan info selama sepekan dan juga memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sing it out. Look at the world we live today. Look at the hurting everywhere. Let us see mercy and your grace overflow in every place. Let us be one with you today. And let your glory fall. Come on. We will shine, shine like stars above, shining in your light, guided by your love. Let your fire burn in us, burning like the sun, as we glorify. Show your kingdom come on the earth. Shout to the Lord. Menghadir tengah-tengah kami pagi siang hari ini ya Tuhan, untuk membawa kami ke dalam pengertian demi pengertian ya Tuhan. Firman-Mu yang menguatkan kami. Oh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, pemanis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah
menyembah Tuhan saudara. Rabataka-rabataka-ralabayaralaba. Engkau yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Kirabataka-syandaralabataka-ralabataka-ralabalaba. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Sekiralabataka-rabataka-sededederababababa. Engkau baik Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahwasanya kebaikan-Mu untuk selama-lamanya dalam hidup kami Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan, kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Bapak terima kasih buat hari ini Tuhan, di hari Minggu ini Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Karena kasih karunia Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat semuanya itu Tuhan. Kami meninggikan Tuhan, kami memasyurkan nama-Mu Tuhan. Buat perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang besar buat kami Tuhan. Kalau sebentar kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Tuhan, jamah setiap kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti firman-Mu Tuhan. Terlebih lagi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Roh Kudus, Kau yang bekerja. Roh Kudus inspirasi kami. Roh Kudus kata-kata kepada kami saat ini. Cengkeram setiap kami Tuhan. Supaya kami dibukakan. Kami mengerti kebenaran firman Tuhan di dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan, kami percaya harapan Tuhan berlimpah, limpah atas kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali, saudara kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, saudara, amin. Ya, kita ada di minggu yang kedua, sudah minggu yang pertama, sudah di bulan yang kedua, di tahun 2021. Nggak terasa saudara ya, waktu terus berjalan cepat. Tetapi kita boleh merasakan kasih karunia Tuhan. Kita boleh merasakan kebaikan Tuhan sepanjang hidup kita. Hampir setahun saudara kita menghadapi permasalahan yang namanya pandemi. Tapi kita percaya kasih karunia Tuhan terus berlimpah. Dia ada di sepanjang jalan kehidupan kita. Dia ada untuk selalu menjadi penolong buat setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Katakan amin saudara. Saudara, firman Tuhan pada saat ini saya beri judul mengerti. Mengapa saudara? Supaya saya ingin supaya setiap kita di tempat ini, ketika kita mendengar firman Tuhan, kita boleh mengerti benar-benar posisi kita saudara. Sebagai orang yang dibenarkan. Sebagai orang yang percaya. Menerima hak, menerima janji Tuhan. Seperti apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu isi Tuhan, waktu kita diselamatkan, disesuai dengan firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang kedua. Saya bacakan Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan 9 berkata demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Katakan amin. Jadi saudara, oleh karena kasih karunia kita diselamatkan. Apa itu kasih karunia saudara? Kita tidak bisa melakukannya. Kita tidak bisa membelinya saudara. Tetapi Tuhan kasih secara cuma-cuma buat setiap kita yang mau percaya kepada Tuhan. Jadi keselamatan Tuhan kasih secara cuma-cuma buat kita yang percaya. Karena Tuhan tahu dengan kekuatan kita, dengan kekayaan kita, dengan keberadaan kita, kita tidak bisa beli yang namanya keselamatan saudara. Sebab itu keselamatan diberikan kepada setiap kita yang mau terima. Dan kita ketika kita percaya dan menerima, kita akan diselamatkan saudara. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, waktu kita diselamatkan, kita menjadi warga negara kerajaan Allah. Katakan amin. Warga negara kerajaan Allah, kita ditebus dari dunia ini yang penuh dengan dosa. Ditebus dari akibat hidup daripada dosa itu maut selama-lamanya. Kita ditebus untuk masuk di dalam kerajaan surga. Dan ketika kita masuk dalam kerajaan surga, warga negara kita adalah kerajaan surga. Sewaktu kita menjadi warga negara kerajaan surga, kita harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada di kerajaan surga. Sebab itu Tuhan kasih ketetapan-ketetapannya.
ajaran-ajarannya, bagaimana supaya kita hidup secara benar untuk menikmati berkat Tuhan di dalam kerajaan surga. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya pun tadinya berpikir demikian, saudara, bahwa waktu saya membaca firman Tuhan, saya mau bertumbuh, waktu saya menjadi percaya sama Tuhan, kemudian saya mulai belajar firman Tuhan, saya memuji menyembah Tuhan, saya taat melakukan firman Tuhan. Tadinya saya berpikir, saudara, bahwa waktu saya taat sama Tuhan, waktu saya mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, itu adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, saudara. Tentunya setiap kita juga di tempat ini berpikiran demikian, saudara, bahwa waktu kita melakukan firman Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan, supaya Tuhan disenangkan dengan perbuatan kita, ketaatan kita terhadap firman Tuhan. Tetapi hari-hari ini saya belajar, saudara, bahwa melakukan firman Tuhan, saudara, ketaatan kita melakukan firman Tuhan, saudara, itu adalah karena Tuhan mau supaya kita hidup di dalam kerajaannya dan menikmati janji-janji Tuhan. Melakukan firman Tuhan, saudara, taat melakukan firman Tuhan, bukan hanya sekedar, saudara, untuk menyenangkan hati Tuhan, tetapi Tuhan sedang ngajarin kita, saudara, bagaimana caranya kita merawat tubuh kita, supaya hidup kita tidak menuju yang namanya kehancuran, tidak membawa hidup kita ke namanya kegagalan, saudara, tidak membawa kehidupan kita kepada permasalahan demi permasalahan. Bapak Ibu kasih Tuhan, sesungguhnya Yesus tahu kita taat melakukan firman Tuhan bukan hanya sekedar menyenangkan hati, membuat hati Tuhan senang dengan apa yang kita lakukan, tetapi sesungguhnya waktu kita melakukan firman Tuhan, kita sedang diajar oleh Tuhan, saudara, merawat hidup kita, merawat tubuh kita, saudara, dihindarkan tubuh kita dari hal-hal yang merusakkan tubuh kita, dari hal-hal yang membuat hidup kita hancur, dari hal membuat hidup kita menjadi sakit, saudara, terpuruk, saudara. Itu sesungguhnya tujuan Tuhan untuk kita menjadi pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, di dalam Galatia 2 ayat 19 sampai ayat ke-20 dikatakan begini, saudara. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus Yesus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara kasih Tuhan, kehidupan orang percaya bukanlah milik diri kita sendiri. Kehidupan kita sebagai orang percaya bukan lagi milik kita sendiri, saudara, tetapi saudara, menjadi miliknya Allah. Kalau hidup kita menjadi miliknya Allah, saudara, maka sudah seharusnya lah, saudara, kita mengubah kehidupan kita. Kita berubah, saudara, dari pola hidup kita yang lama, cara hidup kita yang lama. Di dalam Galatia sudah dikatakan, sudah terbukti, ada yang katakan perbuatan-perbuatan daging, keserakahan, kemarahan, percabulan, dan lain sebagainya. Kalau kita hidup baru dalam Tuhan, saudara, kita harus meninggalkan yang namanya perbuatan dosa, saudara. Dan kalau kita bilang hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus Yesus yang hidup dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi dalam daging adalah hidup oleh karena iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan nyawanya untuk aku, maka sudah kita harusnya berubah, saudara. Perbuatan kita seharusnya berubah, saudara. Tidak lagi hidup sesuai dengan keberadaan manusia lama kita yang hidup dikuasai oleh daging, di dalam perbuatan-perbuatan dosa. Bapak Ibu kasih Tuhan, beberapa tahun belakangan ini atau beberapa dekade belakangan ini, saudara yang kasih Tuhan, kita melihat bahwa manusia hidupnya semakin condong jatuh ke dalam dosa, condong untuk melakukan setiap perbuatan-perbuatan yang firman Tuhan tidak ajarkan, yang firman Tuhan mengajarkan jangan dilakukan. Kita banyak melihat, saudara, bahwa hari-hari ini, saudara, orang-orang di muka bumi ini, saudara, yang namanya hidup dengan perbuatan lagi, mabuk-mabukan, obat-obatan terlarang, seks bebas, saudara, merokok, membuat kabar-kabar macam, saudara. Hari-hari ini, saudara, kita melihat bahwa hal yang sedemikian itu, saudara, makin banyak terjadi.
Bahkan minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, di minggu yang ketiga saya bilang bahwa George Barna mengatakan bahwa keadaan dunia dengan orang percaya levelnya cuma beda tipis, saudara. Orang jahat semakin jahat, tetapi banyak orang percaya juga melakukan kejahatan tanpa ada rasa bersalah, tanpa ada rasa berdosa. Di hari ini, saudara, saya ingin supaya kita mengerti, saudara kasih Tuhan. Mengerti bahwa kita ini adalah ciptaan yang baru. Yang lama sesungguhnya sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Kalau yang lama sudah berlalu, maka perbuatan dosa di dalam tubuh kita harus kita matikan. Kalau kita mematikan perbuatan dosa kita, saudara, sekali-kali itu bukan buat keuntungan Allah, saudara. Sekali-kali bukan hanya untuk sekedar menyenangkan hati Allah. Waktu kita melakukan firman Tuhan, sesungguhnya sudah kita sedang merawat tubuh kita. Waktu kita melakukan kehendak Tuhan, mentaati firman Tuhan, sesungguhnya kita sedang memelihara tubuh kita supaya kita hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Di dalam firman Tuhan, saudara, di dalam Kejadian 1 ayat 27 ayat 28 dikatakan bahwa Tuhan Allah menciptakan kita menurut rupa dan gambar Tuhan. Saudara, kita ini diciptakan menurut rupa dan gambarnya Tuhan. Kita segambar dan serupa dengan Tuhan. Kekristenan sangat identik sekali dengan yang namanya kasih, saudara. Karena apa? Karena Tuhan kita adalah Allah yang penuh dengan kasih. Bahkan dia rela mengorbankan nyawanya. Dia mati di kayu salib, saudara. Dia turun dari surga, mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita semua, orang-orang yang ada di muka bumi ini. Saya kepada akan diselamatkan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kekristenan identik dengan kasih, saudara. Waktu kita menjadi percaya sama Tuhan Yesus, saudara, ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita terima, kita undang dia masuk di dalam kehidupan kita. Dan waktu ada Yesus di dalam kehidupan kita, seharusnya sudah ada benih ilahi sudah dalam kehidupan kita. Ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita yang bergerak. Ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita yang melakukan. Karena itu, saudara, ketika kita semakin dekat sama Tuhan, mengintimkan dengan Tuhan, maka manusia lama kita semakin hari semakin merosot, saudara. Semakin merosot, dan yang bertumbuh adalah manusia rohani kita. Kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Saudara kasih Tuhan, Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih. Sebab itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita menyadari kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Oleh karena ada Yesus Kristus yang penuh dengan kasih dalam hidup kita, maka sebagai orang percaya, saya bilang, saudara, waktu kita ingat satu hal, saudara, waktu kita melakukan firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan, sesungguhnya kita sedang memberkati tubuh kita. Kita sedang melakukan hal yang baik, memelihara tubuh kita. Begini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Yesus mati di kayu salib menggantikan kita orang berdosa. Dia mati, kemudian dia bangkit, dia naik ke surga. Kita percaya sama Tuhan, maka Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Kekristenan identik dengan kasih. Sebab itu, saudara, waktu kita menjadi serupa dengan Allah, maka dia mengajarkan, saudara, mengajarkan bagaimana caranya supaya kita menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Bagaimana cara kita bertindak supaya hidup kita menggenapi firman Tuhan, yaitu serupa dan segambar dengan Allah. Sebentar kita akan melihat satu tayangan, saudara. Hanya singkat saja, saya ingin memenggal-menggalnya. Tetapi saya mau mengasih pengertian begini, saudara. Supaya setiap kita mengerti bahwa ketika ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, harusnya, saudara, Yesus yang adalah kasih itu ada di dalam hati kita. Dan kalau Yesus adalah kasih dalam hati kita, maka kehidupan kita harus identik dengan Allah, yaitu berbuat kasih. Percayalah, saudara, waktu kita tidak melakukan perbuatan kasih, maka kita sedang merusak diri kita sendiri. Saya mencatat beberapa hal, saudara, ya. Mencatat beberapa penyakit yang diakibatkan oleh keadaan yang saudara? Yang disebabkan oleh kedagingan kita, saudara. Ya, ada yang namanya penyakit, kalau ada orang yang suka tegang, saudara, seharian mungkin suka tegang, suka suka tegang, suka khawatir, saudara. Di sini katanya mengakibatkan ada luka, ada masalah dalam perutnya.
Kalau orang yang suka tegang, suka khawatir, saudara. Karena apa, saudara? Karena semua penyakit dalam tubuh berawal dari kondisi syaraf-syaraf kita. Ada kuasa, saudara, yang menghancurkan ketika orang percaya, ketika manusia marah. Ada kuasa yang menghancurkan, saudara, ketika kita menjadi orang yang tersinggung. Ada kuasa yang menghancurkan ketika kita nyimpen yang namanya kepahitan. Ada kuasa yang akan menghancurkan tubuh kita, saudara, ketika kita, saudara, kecewa dengan keadaan. Kita marah sama orang lain. Kita iri hati dengan orang lain. Ada kuasa yang menghancurkan. Karena apa, saudara? Karena tubuh kita, kata firman Tuhan, hidup kita dirancang oleh Tuhan, serupa dengan gambarnya Tuhan, untuk melakukan pekerjaan baik. Kita diciptakan oleh Tuhan untuk apa, saudara? Untuk melakukan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Di dalam roh kita ada Roh Kudus, ada Tuhan Yesus. Berarti kalau kita milik kepunyaannya Tuhan, kita harus melakukan yang namanya kasih. Mengerjakan di dalam hidup ini yang namanya kasih. Ketika hidup kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak melakukan kasih, mengerjakan kasih, tidak melakukan perbuatan baik, saudara, maka kita sedang menghancurkan tubuh kita sendiri. Boleh, filmnya sudah siap? Kita akan melihatnya, saudara, sebentar. Cukup boleh ya? Saudara, kita melihat satu gambaran, saudara, bahwa yang namanya biola tadi dibuat untuk satu tujuan, yaitu mengeluarkan bunyi yang menyukakan hati orang, membuat orang terhibur. Tetapi apa yang terjadi, saudara, ketika biola yang seharusnya mengeluarkan bunyi-bunyi yang baik, yang indah, saudara, dipergunakan sebagai tidak semestinya, saudara. Ya, biola yang tadinya untuk menghibur, untuk menyanyi, saudara, untuk mengeluarkan suatu yang indah, keluar suatu suara yang indah, tetapi dipergunakan untuk memanah. Akhirnya apa yang terjadi adalah biola tersebut mulai putus talinya, saudara. Kalau saudara lihat di tayangan selanjutnya, bukan hanya saudara biola itu putus, tetapi mulai sudah tidak ada fungsinya lagi. Sudah tidak ada harganya lagi, sehingga tidak bisa mengeluarkan bunyi yang indah. Dan ketika tayangan ini teruskan, biola itu akan mulai saudara, jatuh, diperlakukan sebagaimana tidak mestinya, dan akhirnya dimasukkan ke dalam satu gudang. Tidak ada lagi fungsinya, tidak ada lagi saudara, tidak ada lagi ya tujuannya ketika diciptakan. Begitu juga dengan tubuh kita, sudah kasih Tuhan. Tuhan mengasihi. Dapatkah orang membawa api dalam gelembung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya, tiada seorang pun yang dapat menjamahnya luput dari hukuman. Saudara, yang namanya perzinahan, yang namanya percabulan, firman Tuhan bilang sedang merusakkan tubuhnya. Ada sesuatu yang membuat dia celaka. Setiap dosa, saudara, akan mengakibatkan luka, akan mengakibatkan sesuatu yang fatal di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita ini buatan Allah, diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, saudara. Tubuh kita, saudara, tubuh jasmani kita ini tidak dirancang untuk melakukan perbuatan dosa. Waktu kita melakukan perbuatan dosa, sekali lagi saya mau bilang, Bapak Ibu Tuhan, bahwa kita sedang merusakkan tubuh kita, saudara. Sedang merusak tubuh kita, sedang merusak masa depan kita, sedang menghindar dari namanya berkat yang Allah berikan kepada hidup kita. Saya mau kita semua mengerti, saudara yang kasih Tuhan, bahwa di poin yang pertama, waktu kita melakukan firman Tuhan, sesungguhnya bukan hanya sekedar menyenangkan hati Tuhan, tetapi Tuhan punya tujuan. Waktu kita melakukan firman Tuhan, sesungguhnya kita sedang merawat tubuh kita. Kita sedang memberkati tubuh kita dengan kesehatan. Kita sedang memberkati tubuh kita dengan berkat-berkat yang akan Tuhan limpahkan, Tuhan tambahkan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan di dalam hidup ini. Itu yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan setiap kita, orang-orang yang percaya, sudah kasih Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, waktu kita percaya kepada Tuhan, ketika kita terima Yesus, kita sedang, saudara, mengatur ulang kehidupan kita, supaya hidup kita sesuai dengan rencana Tuhan, supaya apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, supaya apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita tergenapi. Saya berdoa biar setiap kita boleh mengerti kebenaran firman Tuhan dan mulai hidup sesuai dengan
apa yang Tuhan gariskan, bahwa kita ini adalah warga negara kerajaan Allah. Kita hidup sesuai dengan ketentuan-ketentuan kerajaan Allah. Kita hidup di dalamnya dan kita diberkati di dalamnya. Yang kedua, saudara, yang saya mau sampaikan adalah bahwa waktu kita mengerti kita diciptakan supaya diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, kemudian kita diselamatkan. Tuhan mau supaya kehidupan kita berdampak. Katakan berdampak, saudara. Supaya kita berdampak. Di dalam Efesus kedua yang kita baca tadi, saudara, ayat yang ke-10 berkata, nah, Kristus Yesus dan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Lagi firman Tuhan katakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Lihat saudara, bahwa kita ini diciptakan oleh Allah untuk melakukan perbuatan baik. Kalau saudara di dalam hidup ini menggunakan hidup kita untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak baik, sekali lagi saya mau bilang, kita sedang membawa hidup dalam satu yang namanya kehancuran. Membuat tubuh kita hancur, membuat depan kita hancur. Karena apa? Karena kita firman Tuhan bilang diciptakan untuk melakukan perbuatan baik. Kalau melakukan perbuatan baik, ya perbuatan baik. Kalau biola diciptakan untuk mengeluarkan bunyi-bunyi yang indah, untuk menghibur, saudara, maka lakukanlah itu. Biola bukan diciptakan untuk membuat menjadi alat panahan. Bukan diciptakan untuk menjadi mainan kucing, saudara. Begitu juga dengan tubuh kita. Tubuh kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Saudara boleh pikirkan, pekerjaan baik apa yang Tuhan taruh di dalam hati kita saat ini. Kalau tadi pertama saudara mau melakukan perbuatan baik, mau melakukan firman Tuhan, karena kita ini diciptakan Allah serupa dan segambar dengan Allah, supaya tubuh kita terpelihara sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan yang kedua saudara, supaya kita berdampak. Perbuatan apa saudara Tuhan taruh di hati kita saat ini dan mulai kita doakan, mulai kita kerjakan saudara dalam hidup ini. Bapak Ibu Yesus Tuhan, Yesus ketika ada dalam dunia ini, saudara, dia melayani. Yesus ketika dalam dunia ini, dia melakukan perbuatan-perbuatan baik, saudara. Itu dia contohkan di dalam kehidupan kita. Dia beri contoh dalam kehidupan kita, supaya kita pun melakukannya. Jadi saudara, kalau ada orang yang bersalah kepada kita, kalau ada orang yang menyakiti hati kita, menyinggung hati kita, misalnya, dia membuat kita kecewa, saudara. Respon kita sebagai orang percaya yang diciptakan serupa dengan gambar Allah, bukan membalasnya, saudara. Kalau ada orang yang membuat kita marah, respon kita sebagai orang yang meneladani cara Yesus hidup adalah tidak melakukan yang dilakukan oleh orang yang menyakiti hati kita. Baiklah kita berdiam diri dan membiarkan Yesus yang ada dalam kehidupan kita yang meresponi kekecewaan yang kita hadapi. Kalau kau disakiti, biarkan Roh Kudus yang merespon di dalam hatimu. Biarkan Roh Kudus yang bekerja di dalam hatimu. Jangan biarkan keegoan kita, jangan biarkan hati kita terbakar dan kemudian kita mengikuti keegoan kita dengan membalas, saudara. Pembalasan bukan haknya kita. Kita diciptakan untuk melakukan perbuatan baik, katakan amin. Oleh karena itu, ketika kita disakiti, ketika kita ngalapin suatu hal, biar Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita itulah yang merespon, saudara. Waktu Roh Kudus yang merespon, saudara, kita akan melihat, saudara, hidup kita semakin dibimbing ke dalam keserupaan dengan Tuhan. Lain hal, waktu kita disakiti, saya masih daging, gak bisa kalau saya gak lawan, gak bisa kalau saya gak melawan, dia semakin melunjak. Saudara, waktu kita melawan, kita mengatakan kita masih daging, maka keserupaan dengan gambar Yesus akan semakin jauh di dalam kehidupan kita. Bukan sedang merusak hidup kita, tetapi keserupaan dengan Tuhan semakin jauh. Dan rencana Tuhan yang ajaib, rencana Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita akan gagal, saudara kasih Tuhan. Akan sangat sulit tercapai, saudara kasih Tuhan. Allah ingin, saudara, supaya kita menggambarkan gambarnya melalui kehidupan kita. Melalui kehidupan kita ketika kita meresponi masalah. Ketika ada sesuatu hal yang tidak baik, kita meresponnya dengan benar, saudara.
Allah ingin kita menggambarkan gambarnya melalui ibadah kita, melalui doa kita, saudara. Supaya di dalam Dia kita bisa membangun untuk memperluas kerajaan Allah. Kehidupan di dalam Kristus, saudara, yang ada di dalam kita harus mengalir di dalam kehidupan kita. Kehidupan Yesus Kristus maksud saya yang ada dalam hidup kita harus terus mengalir di dalam kehidupan kita dengan cara kita berhubungan intim dengan Tuhan. Dengan kita cara bersekutu dengan Tuhan. Biarkan darah Yesus mengalir di dalam tubuh kita. Darah Yesus mengalir dalam darah kita, saudara kasih Tuhan. Biarkanlah saudara manifestasikan kuasa roh Tuhan di dalam sel-sel tubuh kita. Biarkan tubuh-tubuh kita, sel-sel dalam tubuh kita, organ-organ dalam tubuh kita mendapat makanan ilahi yang ada dalam Roh Kudus yang bertakhta dalam hidup kita. Biarkan saudara keilahian Tuhan bekerja, saudara. Biarkan ketuhanan Tuhan yang ada dalam hati kita itu yang bekerja. Jangan biarkan keegoisan menguasai kehidupan kita. Tapi biarkanlah saudara Roh Kudus yang menguasai kehidupan kita. Caranya gimana? Mungkin saudara bilang susah. Dengan caranya dengan Tuhan hanya dengan kuasa Tuhan, dengan pimpinan Tuhan. Tuhan akan kasih tahu caranya di Alkitab. Saudara baca firman Tuhan, dekat sama Tuhan, maka Tuhan akan kasih tahu, mengajarkan bagaimana yang namanya kuasa Roh Kudus termanifestasikan dengan sempurna di dalam kehidupan setiap kita. Saudara kasih Tuhan, waktu ini terjadi, saudara percayalah saudara. Waktu kita melebur diri sepenuhnya di dalam Allah, dan hanya Allah yang ada satu-satunya tinggal di dalam kita, dan membiarkan perasaan dan firman-Nya menjadi milik kita semua, saudara. Maka saya percaya saudara, bukan lagi kita yang bicara, saudara. Ini yang Tuhan harapkan, bahwa bukan lagi kita yang bicara, tetapi Roh Kudus yang berbicara dalam Alkitab. Firman Tuhan mengatakan kalau kita berbicara, baiklah kita seperti orang yang sedang memberitakan firman Tuhan. Bukan lagi saudara kita yang berdoa, tetapi Roh Kudus yang berdoa kepada Bapa di surga dengan ucapan-ucapan yang tidak terucapkan. Kita bisa berbahasa roh, terus berdoa memanjatkan doa kepada Tuhan. Bukan lagi kita yang tumpang tangan, bukan lagi kita yang berdoa untuk orang sakit, saudara, tetapi Tuhan sendiri akan memakai tubuh kita, saudara, untuk berdampak, untuk menjadi berkat bagi orang lain, saudara. Tuhan, saudara, saya mau bilang, Tuhan mau memakai tubuh kita. Dia memerlukan tubuh kita. Dia mau menggunakannya untuk menyatakan kepribadiannya. Tuhan mau pakai tubuh kita untuk menyatakan kepribadiannya. Tuhan mau pakai tubuh kita, saudara, berdampak, saudara, untuk saudara, melalui tindakan kita, saudara, kita mempermuliakan nama Tuhan. Kita diciptakan untuk melakukan perbuatan baik. Kita diciptakan segambar dengan serupa dengan Allah. Harus ada kasih di dalam kehidupan kita. Di satu sisi ada perbuatan baik yang Tuhan ajarkan untuk kita kerjakan supaya hidup kita berdampak. Bagaimana caranya supaya hidup kita berdampak, Bapak Ibu Tuhan? Waktu hidup kita terus diairi oleh kebenaran firman Tuhan. Terus dekat sama Tuhan. Tuhan mau pakai tubuh kita untuk untuk berdampak bagi banyak orang. Tuhan mau pakai tubuh kita, saudara. Tuhan mau pakai tangan kita di dunia kerja. Apapun yang kita kerjakan menjadi berhasil. Kita berdoa buat keadaan rumah tangga. Kita berdoa buat masa depan. Bukan lagi kita yang mengatakan, tapi Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Saudara, saya sekali lagi ingin supaya setiap kita mengerti bahwa kita ini adalah ciptaannya Allah. Kita ini warga negara kerajaan Allah, saudara. Diciptakan untuk dapat merawat tubuh kita. Untuk kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Supaya hidup tubuh kita ini diberkati oleh Tuhan. Tubuh kita ini tetap sehat. Di satu sisi Tuhan menciptakan kita untuk kita berbuat baik. Berdampak bagi kerajaan Tuhan. Jadi sebagai orang Kristen, saudara, kita harus menyadari dan mengerti bahwa kita membawa Allah dalam hidup, dalam kehidupan untuk menyatakan Allah kepada dunia ini. Saya akan tutup dengan satu tulisan dari seorang penulis Rusia yang bernama Ostrovsky, ya. Dia mengatakan begini, saudara. Hidup adalah harta yang paling berharga. Boleh saya undang para imam musik untuk maju ke depan? Sekali lagi.
Hidup adalah harta yang paling berharga. Hanya diberikan sekali saja dan harus dijalani dengan cara yang tidak akan Anda sesali. Hidup hanya diberikan satu kali saja. Dan harus dijalani dengan cara yang tidak Anda sesali. Di akhir hidup, Anda bisa berkata bahwa seluruh hidup dan usaha Anda didedikasikan untuk sesuatu yang terindah dalam dunia ini, yaitu perjuangan umat manusia. Sekali lagi kalau saya mau pinjam kata-kata Ostrowski ini, saudara, saya bilang sama Bapak Ibu Saudara di tempat ini, hidup hanya satu kali, saudara. Hidup ini berharga, hanya satu kali saja. Jadi harus jalani hidup ini dengan cara yang tidak pernah akan Anda sesali. Jangan di hari tua atau di satu saat nanti, saudara, di satu titik saudara menyesal. Mengapa saya melakukan dosa ini? Mengapa saya melakukan perbuatan salah ini? Saudara menyesal, mengapa dulu saya tidak melakukan firman Tuhan? Mengapa dulu saya hidup dalam dosa? Jangan sampai perkataan penyesalan itu terjadi di akhir hidup kita, saudara. Hidup hanya satu kali. Kita diciptakan segambar dengan Allah. Ada Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus Tuhan Yesus adalah Allah yang penuh dengan kasih. Kasih tidak mengajarkan kebencian. Kasih tidak mengajarkan kemarahan. Kasih tidak mengajarkan iri hati, saudara. Kasih tidak mengajarkan kecurangan, kebohongan, fitnah. Tidak, saudara. Karena hal-hal seperti demikian, itulah yang akan merusakkan kehidupan kita. Kita harus mengerti, saudara, posisi ini, saudara. Bahwa seharusnya sebagai orang percaya, hidup di dunia ini, melakukan firman Tuhan. Supaya kita menghindarkan tubuh kita dari kehancuran. Kita harus mengerti, saudara kasih Tuhan, bahwa kita diciptakan untuk melakukan perbuatan baik, untuk berdampak. Kita harus mengerti sampai di titik ini, bahwa kita diciptakan oleh Allah, hidup kita berdampak. Hidup kita ini dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara. Biarkan mengalirkan kuasa kepada apa yang sedang kita kerjakan. Kita harus mengerti, saudara, bahwa kita ada di dunia ini diselamatkan, bukan hanya sekedar diselamatkan. Tuhan mau kita sehat untuk berdampak buat rumah tangga kita, berdampak buat pekerjaan kita. Saudara, kita berdoa ada terobosan di pekerjaan, kita berdoa ada terobosan di rumah tangga, kita berdoa ada terobosan di masa depan. Itu kerinduan Tuhan, saudara, ketika Dia menjadikan kita, saudara. Saya berdoa kita semua mengerti posisi kita sebagai orang percaya. Mari kita menyembah Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu itu. Mari saudara dengan sikap doa. Rabataka syara labataka ralabera. Inamataka sededededede ralabera. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Oh rabataka ralabera. Kau bersamaku Di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Bapak Ibu kasih Tuhan, firman Tuhan sudah diberitakan. Ada rencana yang indah, saudara, ketika kita dipilih oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan mau supaya di dalam keadaan tubuh yang baik, di dalam keadaan tubuh yang sehat, kita dipakai untuk menjadi alat Tuhan. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, kalau ada masih ada di antara kita yang masih menghambakan, yang masih melakukan perbuatan dosa, saya ngajak dengan kasih Tuhan saat ini untuk berbalik, saudara.
Karena setiap perbuatan dosa, entah itu marah, kecewa, sakit hati, saudara, itu akan mengakibatkan kehancuran bagi tubuh kita sendiri. Kita tidak dibuat seperti itu, saudara. Kita dibuat serupa dengan Tuhan. Ada kasih Tuhan di dalam hidup kita. Bapak mau berdoa, Tuhan mau berdoa, Tuhan. Rencana Tuhan begitu ajaib buat setiap kami. Kami diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan untuk membagikan kasih bagi sesama, Tuhan. Karena itu kalau ada dosa dalam hati kami, ada dosa di dalam perbuatan kami, saat ini kami mau berbalik dari cara hidup kami yang salah, ya Tuhan. Kami mau seturut dengan firman-Mu, Tuhan. Kami mau Tuhan mereset kembali hidup kami, Tuhan. Supaya kehidupan kami menjadi kehidupan yang diberkati. Kami tahu ketika kami melakukan firman Tuhan, bukan hanya tubuh kami yang sehat, Tuhan, tetapi kami menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, menjadi orang-orang yang energik, menjadi orang-orang yang cantik di hadapan Tuhan, di hadapan sesama kami, Tuhan, menjadi elok di hadapan banyak orang, ya Tuhan, ketika kami melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga mau berdoa, ya Tuhan, biar setiap kami ketika di dunia ini menjadi orang percaya, kehidupan kami berdampak, ya Tuhan. Berdampak. Roh Kudus bekerjalah, bergeraklah di dalam kehidupan kami, sehingga setiap pergerakan kami adalah pergerakan Tuhan. Pergerakan kami adalah pergerakan Roh Kudus sendiri, di mana ketika kami ada terang Tuhan. Kami bukan menjadi orang-orang yang dipengaruhi Tuhan, tetapi kami orang-orang yang mempengaruhi sekitar kami, lingkungan di mana kami berada, ya Tuhan. Supaya Tuhan semakin besar dalam hidup kami. Terima kasih banyak ya Tuhan buat firman-Mu. Hamba-Mu telah selesai memberitakan firman Tuhan. Roh Kudus tanamkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami lebih lagi ya Tuhan, lebih lagi Tuhan. Supaya kami boleh melakukannya dan kami akan melihat berkat atas firman Tuhan tergenapi buat setiap kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami akan masuk di dalam perjamuan kudus ya Tuhan. Oh rabataka sikididi kira apa. Kita semua mari persiapkan hati kita, saudara, lebih lagi. Kita mau makan roti, minum anggur, darah Tuhan. Kita akan mau merayakan, mengingat karya Tuhan di kayu salib. Dia mati buat setiap dosa dan pelanggaran kita. Dia mati supaya kita diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Tetapi ketika kita dalam dunia ini, saudara, kasih Allah terimpartasikan dalam hidup kita, dan kita melakukan perbuatan baik sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Mari saya mengajak kita semua di tempat ini, kita bereskan hati kita. Kita minta ampun di hadapan Tuhan kalau ada kesalahan-kesalahan. Mari kita buka hati kita. Beginilah firman Tuhan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan ini. Oh rabat. Bapak, kami berdoa saat ini Tuhan. Kami minta ampun buat semua kesalahan kami. Pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan, ampuni kami Tuhan. Kesalahan perkataan kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kalau kami bersalah melalui tindakan kami, pikiran kami Tuhan, kami minta ampun Tuhan. Kami sadar sekarang setiap dosa yang kami lakukan, kerjakan, itu sedang merusakkan tubuh kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Basuh kami dengan darah-Mu Tuhan Yesus, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Supaya kami layak di hadapan Tuhan. Dan saat ini kami mau masuk dalam perjamuan kudus ya Tuhan. Mari saudara, undang kita semua bangkit diri. Inamataka syaralabata karalaba yaralaba yaralaba yaralaba. Inamataka syandaralabata karalaba yaralaba yaralaba. Inamataka karalaba yaralaba. Kami akan memulai perjamuan kudus ini Tuhan. Biar ini menjadi berkat buat kami Tuhan. Engkau sudah menyelesaikan segala sesuatu kayu salib. Engkau katakan sudah selesai Tuhan.
Sudah selesai buat dosa, penyakit, kelemahan, buat keterbatasan kami Tuhan. Engkau bayar lunas dengan karyamu di kayu salib ya Tuhan. Makasih banyak ya Tuhan. Mari angkat roti setinggi-tingginya. Dan dengarlah firman Tuhan. Bab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari dan sesudah makannya dan berkata, ku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, sudah percaya bahwa roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin, mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sudah, saudara, mari kita mengangkat cawan setinggi-tingginya. Beginilah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara percaya bahwa cawan yang atas kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Kalau saudara percaya, mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari bersyukur. Katakan terima kasih sama Tuhan. Buat salib Tuhan. Buat salib Tuhan. Bersyukur, berterima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kirabata karalata karalata karalalalalalalala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku bersyukur Tuhan. Ku berterima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Buat karyamu di kayu salib Tuhan. Terima kasih Kau menyembuhkan kami Tuhan. Terima kasih Kau memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Puji syukur hanyalah kirata takarala takarala takarala. Bapak terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini ucapan syukur kami buat karya-Mu di kayu salib. Kau menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan kematian Tuhan di kayu salib, kehidupan kami juga di muka bumi ini diberkati, dilindungi, dijagai oleh Tuhan.
boleh merasakan kasih Allah yang begitu besar ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami semua di tempat ini kami percaya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat umat-Mu yang di rumah juga Tuhan. Kami berdoa berkat Tuhan berlimpah ya Tuhan. Berlimpah-limpah ya Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan ya Tuhan. Sembuhkan ya Tuhan. Kalau ada jemaat Tuhan yang terpapar oleh COVID, kami minta belas kasihan Tuhan. Sembuhkan mereka ya Tuhan. Sembuhkan ya Tuhan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan. Biar kesembuhan terjadi ya Tuhan. Dan orang-orang yang mengalami permasalahan Tuhan, permasalahan ekonomi Tuhan, Tuhan meteraikan firman-Mu Tuhan. Kami percaya kami adalah umat yang lebih daripada pemenang. Kami akan melihat terobosan, kami akan melihat jalan keluar di dalam kehidupan ini. Terima kasih banyak Tuhan. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Di minggu yang pertama ini kita akan membawa persembahan persepuluhan kita. Sebelum memberikan persepuluhan, saya akan bacakan satu firman Tuhan. Saudara yang bawa ataupun yang tidak, saya rindu sekali lagi kita berdiri mengangkat persembahan kita depan Tuhan. Mari saudara bangkit berdiri sekali lagi. Dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Dengan mengangkat persembahan kita di hadapan Tuhan, bawalah seluruh persembahan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik belagimu, belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanammu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Persembahan kami Tuhan, karena kami mengasihi-Mu, karena ketaatan kami akan firman-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan sesuai dengan janji-Mu Tuhan, ketika kami taat tubuh kami sedang menjaga kami dari kerusakan ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Firman-Mu tergenap. Soal yang terjadi Tuhan. Usahanya ya Tuhan, rumah tangganya yang diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Amin. Tuhan kami dengan penuh pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
Saudara kasih Tuhan, arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus. Inamataka sekedera takarala batakara takarala balabala. Yuk angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam nama anaknya tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dengan Roh Kudus yang akan menjadi penolong, yang akan menyertai melindungi kita mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha. Tuhan Yesus datanglah. Mari yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat-berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.